Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberi kita nikmat yang teramat banyak sekali. Kita alhamdulillah bisa duduk bersama untuk belajar, untuk saling mengingatkan, nasihat-menasihati, yang mana ini pertemuan kedua untuk kajian pengasuh TPA, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus adakan kajian untuk pengasuh TPA, karena kita semuanya ini adalah hamba Allah yang harus tahu aturan Allah. Dan yang harus kita ketahui itu tidak hanya hal yang berkenaan dengan tugas-tugas panjenengan di sini selaku pengasuh TPA yang harus paham bagaimana mengasuh anak-anak. Itu tidak hanya itu, tapi kita harus paham tugas kita sebagai hamba Allah. Kan hamba Allah itu tugasnya tidak hanya mengasuh anak-anak gitu ya. Kalau jenengan mungkin tugasnya di sini mengasuh anak-anak itu. Kemudian nanti dokter tugasnya beda lagi, pedagang tugasnya beda lagi. Tapi dari semua orang itu memiliki tugas yang sama, yakni mengabdi kepada Allah. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama seruan dari Allah yang ditujukan kepada semua manusia. Ini kita akan bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Nanti bisa dilihat di HP jika boleh, monggo, atau di Musawal Quran ada enggak ini? Bas ada yang ambil jauh enggak? Ya, kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ayat 21, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Ini seruan dari Allah ditujukan kepada semua manusia. Semua manusia dimanapun dia dan kapanpun, dari bangsa apapun, laki atau perempuan, profesinya apapun, pokoknya udah semua manusia diseru oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan, u'budu, mengabdilah kalian, menyembahlah kalian, Rabbakum, kepada Rabb kalian, mengabdilah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Rabb kalian yakni Allah. Yang mana Allah itu alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang yang min, dari qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa.
Wahai para manusia, mengabdilah kalian kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian, agar kalian sama bertakwa. Ini Allah memerintahkan kita semuanya, manusia, untuk beribadah. Ibadah itu apa toh? Ibadah itu artinya mengabdi, menghambakan diri. Kita merendah, tunduk, patuh. Kalau ibadahnya kepada Allah ya berarti kita tunduk, patuh, merendahkan diri, menghambakan diri, memperbudak diri kita kepada Allah. Ya, jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu ya berarti kita udah merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada apapun yang dimaui oleh Allah. Apapun yang dimaui oleh Allah, entah itu kita sukai atau tidak, disukai oleh banyak orang atau tidak, pokoknya selagi itu dimaui oleh Allah, kita kerjakan. Itu mengabdi kepada Allah. Ya. Nih, kemudian juga ibadah itu juga bisa bermakna segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Artinya ketika kita disuruh untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, berarti kita ini disuruh untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah saja. Ya. Jadi dalam hidup ini kita harus mengabdi kepada Allah, artinya kita harus menjalani apapun yang disukai oleh Allah, tidak mengerjakan apa yang tidak disukai oleh Allah. Nih. Kemudian juga bahwa di sini kita juga dapatkan di ayat yang lainnya ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku saja. Mengabdi kepada Allah saja. Itu tujuan Allah menciptakan kita manusia ini. Masuk juga jin. Ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga kita hidup ya harus mengabdi kepada Allah. Harus menjalani apapun yang disukai oleh Allah. Terus berapa lama kita beribadah dalam satu hari? Karena kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengabdi kepadanya, berarti dalam satu hari kita harus beribadah selama 24 jam gitu. Jadi bukan hanya kalau misalnya sholat wajib kita kerjakan 10 menit gitu ya, berarti hanya 50 menit, bukan ya. Bukan, tapi 24 jam. Terus selama 24 jam ini berarti kita harus ibadah terus kepada Allah. Iya, harus ibadah terus kepada Allah. Nah, sekarang kita ingat bahwa ibadah itu segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Dan Allah itu tidak kok menyuruh kita sholat terus. Kalau selesai sholat nanti baca Al-Quran. Kalau sudah selesai kita ini kemudian jenguk orang sakit, kita ini sholat sunnah, kita ini zikir dan lain sebagainya, yang hal-hal yang berkenaan dengan amalan-amalan yang mungkin kayaknya kita belum bisa memetik manfaatnya di dunia gitu ya. Itu enggak. Tapi ibadah itu ya segala sesuatu yang disukai oleh Allah, dan Allah itu tidak menyuruh kita dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan Allah terus gitu. Tapi begitu juga dengan kita ini, saat kita ini tidur, kita juga harus ibadah kepada Allah. Bagaimana tidur kita itu diridhoi oleh Allah. Termasuk kita ini kerja pun juga bisa bernilai ibadah ketika kerja itu dilakukan sesuai dengan keinginan Allah gitu ya. Jadi yang namanya beribadah kepada Allah itu ya di sana ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk tidur juga, ada waktu untuk main-main dengan anak-anaknya sendiri gitu. Ada waktu ibadah bersama dengan suami, itu pun juga ibadah gitu ya. Ini makanya kita ini bisa beribadah selama 24 jam. Tuh. Yang penting adalah selama 24 jam itu yang kita lakukan hanya hal-hal yang diridhoi oleh Allah saja. Gitu. Dan insya Allah bisa. Karena Allah lah yang menciptakan kita, tahu dengan kemampuan kita. Kita ini hanya mengerjakan yang diridhoi oleh Allah saja bisa. Gitu. Nih. Kemudian sekarang kita lihat di sini. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, maka kita perlu tahu siapa Allah yang memerintahkan kita.
Karena ketika kita tidak tahu, tidak mengenal siapa yang memerintahkan kita, maka kita bisa jadi berat untuk mengerjakan perintah itu. Gitu. Misalnya, tahu-tahu ada datang orang ke sini, kemudian langsung merintah, ini tolong lemarinya ini pindah ke sana, gitu. Kemudian ini mainannya ini ditata begini-begini, gitu. Kemudian ini catnya diubah yang warna-warni, apalagi itu depan itu pasang bendera dan lain sebagainya, gitu. Orang kita nggak kenal siapa dia, tahu-tahu memerintahkan gitu-gitu, jelas berat kita mengerjakan perintahnya. Tapi ketika kita tahu, oh ternyata dia adalah orang yang sangat punya kekuasaan tinggi dalam hal mungkin ngurus-ngurusi memerintahkan ini, punya wewenang besar gitu ya. Ini dia mungkin pejabat atau dia udah punya wewenang besar gitu ya. Maka ketika kita tahu siapa dia, oh ternyata dia orang yang tinggi, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya wewenang besar, dan orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat menentukan. Nah, di sini nanti gimana gitu. Maka kita baru mudah, ringan melaksanakan perintahnya. Nah, sekarang kita disuruh beribadah. Siapa yang menyuruh kita? Allah. Maka agar kita ini mau untuk melaksanakan perintah Allah, kita butuh mengenal Allah. Nah, di sini Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Siapa tahu Allah itu yang menyuruh kita beribadah? Allah itu alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Allah yang menyuruh kita untuk beribadah. Sekaligus di sini juga Allah yang harus kita ibadahi. Allah yang menyuruh ibadah dan Allah yang harus diibadahi. Siapa toh? Allah itu adalah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Kita ada karena Allah yang menciptakan. Begitu juga dengan ayah ibu kita, simbah-simbah kita, leluhur kita, semuanya Allah yang menciptakannya. Gitu. Nih. Maka ketika kita tahu, oh Allah yang menciptakan kita. Coba kalau Allah tidak menciptakan kita, kita nggak akan terwujud di muka bumi ini. Sehingga ini ketika kita tahu itu, maka mestinya kita mudah, ringan untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya kalau kita melaksanakan perintah Allah tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan ridho dari Allah, yang akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa, gitu. Maka kita kejar kemuliaan dengan cara bertakwa. Agar kita bisa bertakwa, ya kita laksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Dengan kita menjadi orang yang bertakwa, kita mendapatkan ridho dari Allah. Dengan keridhaan dari Allah, berarti nanti kita akan selamat dari neraka dan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Tuh. Kemudian ayat yang ke-22 menambahkan lagi, siapa toh Allah itu? Tadi kan Allah yang menyuruh kita untuk beribadah, sekaligus Allah yang harus kita ibadahi, Allah yang harus kita taati, yang harus kita sudah tunduk patuh kepada apapun kemauan Allah. Kita ini budak Allah, kita menghambakan diri kepada Allah. Allah itu siapa? Di ayat 22, alladzi yang ja'ala, telah menjadikan lakum untuk kalian al-ardo, bumi ini, firasyan, menjadi hamparan. Allah lah yang telah menjadikan bumi ini terhampar sehingga bisa kita gunakan untuk kehidupan kita dengan sangat mudah. Dengan bumi yang dibikin demikian ini, bisa kita pakai untuk tempat tinggal, bisa kita pakai untuk bercocok tanam, bisa kita pakai untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat mudah. Pokoknya intinya bumi dijadikan oleh Allah tempat yang sangat nyaman, sangat enak, sangat cocok buat kita tempati. Inilah Allah yang menciptakan bumi, sekaligus bumi ini dibikin enak, cocok buat kita.
wasamaa binaa, dan Allah itu yang telah menjadikan langit itu menjadi bangunan. Bangunan maksudnya atap yang kokoh. Langit di atas kita yang sangat lebar, sangat luas sekali. Nah, itu meskipun tanpa atap tapi tidak ambruk menimpa kita. Itulah Allah yang menjadikan langit sedemikian rupa itu. Langit yang menjadi atap yang menaungi bumi ini dengan sangat kokohnya. Kemudian di atap ini dihiasi berbagai macam bintang-bintang yang jumlahnya entah berapa jutaan. Ada juga matahari, ya, ada bulan ini. Kemudian wa anzala, dan Allah yang menurunkan, wa anzala, dan dia telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Ini Allah lah yang telah menurunkan air dari langit. Sama di sini maksudnya yang lebih tepatnya adalah awan, gitu ya. Karena sesuatu yang di atas itu ya bisa langit, bisa juga awan. Allah yang menurunkan air hujan dari awan. Hujan turun, Allah yang menurunkannya. Kemudian fa'akhraja bihi, lalu Allah mengeluarkan dengan air hujan itu minas tsamarati, dari buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki buat kalian. Allah menurunkan hujan, air hujan itu kita butuhkan untuk minum kita, untuk pengairan, untuk macam-macam, berbagai macam kebutuhan kita. Ini kadang-kadang kita kurang menghargai air, karena air di sini melimpah, ya. Baru kadang orang itu sangat menghargai air ketika sudah kekurangan, gitu. Dulu sempat kekurangan, gitu. Di sini itu terasa banget nilai air ketika kemarau, kemudian ditambah lagi pumpnya itu lagi macet, ya, itu. Kalau di tempat yang lain mungkin lebih terasa lagi, gitu ya. Ini mestinya kita meskipun air di sini melimpah, itu kita harus tetap menghargai, mensyukuri Allah yang memberikan nikmat air. Kemudian juga dengan air itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, diantaranya buah-buahan yang bisa kita makan, dan juga yang lain-lainnya. Ada tumbuh tanaman, jadi kayu kita gunakan untuk rumah kita dan yang lainnya. Itulah Allah yang menjadikan bumi demikian, langit demikian, menurunkan hujan, belum lagi nanti memberi kita rizki dengan berbagai macam bentuknya, belum lagi nanti Allah yang menyembuhkan kita dari sakit, Allah yang mengatur jagat raya ini, Allah yang menjadikan siang dan malam. Coba kalau siang terus, apa suka kita? Wah, seneng, bisa kerja terus, gitu ya, bisa terang terus, bisa dolan terus, gitu. Kadang orang kalau datang malam gitu sedih karena nggak bisa dolan lagi, waktu kerjanya sudah habis karena datang malam itu. Padahal datang malam itu satu kenikmatan buat manusia, karena siang terus nggak enak, malam terus juga nggak enak, gitu ya. Maka ini Allah yang membikin angin meniupkan angin, gitu. Coba kalau nggak ada angin, nggak ada perputaran, nggak ada pergantian udara, begitu pengap dunia ini. Dan Allah itu yang sangat tahu dengan apa yang kita butuhkan. Maka itulah Allah. Kalau sudah demikian, kok kita ini masih berat untuk mengerjakan perintah Allah, berarti kita ini kurang kenal dengan Allah. Atau kalau sudah kenal dengan Allah, memang saya tahu Allah begitu. Kalau sudah tahu begitu kok tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengerjakan kepada Allah, itu ya berarti sangat kurang ajar, gitu ya. Kalau orang biasa, ya, antar kita manusia ini kalau dibaiki oleh orang lain, maka biasanya kita berhutang budi, ingin membalas, ingin menyenangkan orang yang memberi kita, gitu ya. Ini sifat manusia seperti itu. Kita dibaiki oleh orang lain saja pengen gimana caranya membalas, gimana cara menyenangkan orang tersebut, gitu ya. Nah, ini kita ini diberi oleh Allah, sudah diciptakan, kemudian dicukupi segala kebutuhan kita, dan Allah itu sangat baik sekali, sangat sayang sekali kepada kita. Maka kalau kita ini tidak berusaha untuk membikin senangnya Allah, membikin Allah ridho, yakni dengan beribadah. Ibadah tadi kan mengerjakan segala yang diridhoi, yang disukai oleh Allah, gitu. Maka kita ini menjadi
manusia yang kurang ajar, tidak tahu diri, tidak bisa membalas kebaikan Allah. Padahal Allah itu belum kita ini belum berbuat apapun, kita ini sudah dibaiki oleh Allah. Sudah dibaiki oleh Allah, diciptakan, kemudian kita bayi nggak bisa apa-apa, taruh rasa belas kasih di ibu kita, ayah kita, orang-orang di sekitar kita sehingga mau merawat kita, kemudian kita tumbuh besar, kita jadi tahu macam-macam gitu. Itu kan bentuk kasih sayang Allah, padahal kita belum apa-apa sudah dibaikin oleh Allah. Terus ketika kita ini menuruti kehendak Allah, yakni beribadah, nanti akan diberi yang jauh lebih besar lagi nilainya daripada yang sudah kita dapatkan sekarang. Apa itu? Allah ridho kepada kita, akhirnya kita nanti di akhirat saat hidup selamanya selamat dari neraka, masuk surga. Di surga itu jauh lebih enak daripada apapun di dunia ini ketika kita ini mau taat kepada Allah. Ini ya, kemudian di akhir ayat ini disebutkan fala taj'alu lillahi, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, bandingan-bandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang bisa menciptakan sebagaimana Allah, tidak ada yang bisa menjadikan bumi demikian, langit demikian, menurunkan hujan selain Allah, nggak ada. Allah itu yang esa dalam hal semacam itu, dalam hal rububiyah Allah. Allah saja yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur gitu ya. Maka mestinya Allah saja yang harus kita jadikan ilah, sesembahan. Maka fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan bandingan bagi Allah gitu. Maka jangan sampai kita menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah, yang berarti itu bikin bandingan bagi Allah. Harusnya Allah itu saja yang kita ibadahi, yang kita ibadahi hanya Allah saja. Nggak boleh kita beribadah kepada Allah plus yang lain, itu namanya syirik. Jadi orang musyrik, orang yang melakukan syirik itu bukan kok orang yang tidak menyembah Allah, bukan, tapi orang yang menyembah Allah tapi plus menyembah selain Allah gitu. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad, mereka percaya Allah ada, Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, itu mereka yakin itu. Tapi yang jadi masalah, mereka itu juga menyembah selain Allah gitu. Ini maka jangan begitu, jangan menjadikan bandingan-bandingan bagi Allah, sehingga Allah harus kita tempatkan lebih tinggi daripada yang lain. Allah harus kita nomor satukan, Allah saja yang kita ibadahi, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya adalah untuk Allah, untuk Allah. Termasuk ketika kita kerja kita itu untuk Allah, bukan untuk juragan, bukan untuk pimpinan. Jenengan bakti pada suami itu untuk Allah, bukan karena menyembah kepada suami, bukan gitu. Seorang pekerja, karyawan bekerja itu bukan karena menyembah juragannya biar nanti diberi upah oleh juragannya, itu bukan. Tapi dia mengerjakan gimana saya bekerja dengan baik, karena apa? Karena saya ada akad dengan manusia. Dia siap untuk menggaji saya siap untuk bekerja gitu. Dan ada kesepakatan, itu berarti masing-masing melaksanakan, dan melaksanakannya itu karena untuk cari ridho Allah. Orang bekerja seperti itu. Bermasyarakat juga gitu. Kita bermasyarakat jangan karena ingin mendapat ridho dari masyarakat. Oh, masyarakat senangnya kalau kita seperti ini gitu. Padahal maksiat yang jangan dilakukan, karena kita hidup untuk Allah. Yang kita jalani adalah apa yang disukai oleh Allah. Yang disukai oleh Allah diantaranya dengan tetangga kita baik gitu ya. Itu kan disukai oleh Allah, perintah dari Nabi gitu ya. Maka kita baik dengan tetangga karena Allah, kita bekerja dengan benar karena Allah, kita jujur karena Allah, kita baik dengan suami, dengan anak-anak itu karena Allah. Karena apa? Karena kita tidak diciptakan kecuali untuk mengabdi kepada Allah saja. Maka sampai sini kita menjadi tahu bahwa ini Allah memerintahkan kita untuk beribadah, dan Allah memperkenalkan dirinya siapa Allah itu. Maka ketika kita sudah kenal, maka kita mestinya tidak berat untuk
menjalankan perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Dan nanti akhirnya keuntungannya kembali kepada kita sendiri, kita ketika melaksanakan perintah dari Allah. Sebaliknya, kalau kita disuruh oleh Allah tidak mau, maka Allah tidak rugi, manusialah yang rugi ketika tidak mau beribadah kepadanya. Sudah sampai di sini yang kita kaji. Semoga ada manfaatnya. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim walakum, alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan barangkali ada yang mau disampaikan.